术。甚至还可奏化的关键。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sebelum kita gaskan Lord Ling Feng Cus, kita gas dulu buat abang kita Xiao Chen satu ini yang masih berusaha lolos dari kejaran para musuh. Nah, tokoh satu ini mungkin agak sedikit membingungkan ceritanya guys. Memang kasih sedikit review part minggu lalu biar pada ngerti ya. Oke, yang pada intinya Xiao Chen kita ini sedang dikejar oleh para musuh yang dibawa sama Selin Er. Emang nih cewek ngejar mulu nih, jangan-jangan demen pula. Untungnya Xiao Chen berhasil kabur. Tapi sekarang dia berniat mencari embun cairan kehidupan lagi dari suku Shuren. Hanya dengan cairan itulah baru dia bisa menyelamatkan ketiga Raja Kerangka. Apakah di part kali ini dia mampu? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Xiao Chen akhirnya sudah mendekati tempat suku Shuren atau kita panggil juga sebagai manusia pohon. Dia melihat ada sosok manusia pohonnya waktu itu menyerangnya guys. Tentu dia harus berhati-hati karena secara kemampuan dia itu masih kalah jauh dari para manusia pohon. Sementara itu di aula utama suku manusia pohon sudah berkumpul orang-orang yang mengajak kerjasama. Lin Er juga muncul. Dia langsung mengatakan inti dari pertemuan ini adalah mengajak mereka semua bergabung untuk membantu aliansi super dan menyelesaikan kebingungan di Pulau Naga ini secara bersama-sama. Tentu banyak dari mereka yang bertanya-tanya dong apa tujuannya. Apakah biar semakin mudah mencari cara untuk keluar dari Pulau Naga ini atau bagaimana? Yes, itulah tujuannya guys. Sementara Xiao Chen masih sibuk menyelinap, gak lama lagi ketemu nih. Nah, berarti secara tidak langsung juga mengatakan kalau suku manusia pohon itu mencari lokasi dari sang Raja Naga. Karena petunjuk untuk meninggalkan Pulau Naga ini ada pada sang Raja Naga guys. Benar sekali. Leluhur manusia pohon sudah hidup ribuan tahun di sini. Tapi kemampuannya sampai sekarang masih tidak cukup. Jadi dia mengajak semua orang untuk mencari sang Raja Naga bersama-sama. Leluhur manusia pohon hanya pengen keluar meninggalkan Pulau Naga ini. Untuk masalah si Raja Naga tertangkap nanti, dia tidak tertarik. Nah, tapi kan masalahnya, aliansi di sini itu orangnya banyak sekali. Jikalau semisal mereka berhasil menangkap sang Raja Naga, lalu gimana cara membaginya coba? Yan Qi memberikan ide. Bagi orang yang bisa menaklukkan naga itu dan membiarkan si Raja Naga mengikutinya, maka dialah yang berhak mendapatkan sang Raja Naga. Mereka semua harus tahu guys. Jangankan mencari lokasi Raja Naga, jejaknya saja nggak mudah untuk ditemukan. Jadi harusnya mereka semua harus bergabung. Apalagi nanti sampai Pulau Naga terbuka, bakalan banyak sekte-sekte lain yang muncul untuk berperang mencari harta. Akan ada perang besar di mana-mana guys. Tentu yang harus mereka waspadai adalah iblis pedang tuku, karena dia terkenal cukup kejam dan berbahaya. Lan Yu dari sekte roh air, mereka itu sempat mengejar sosok Raja Naga Ungu. Pada akhirnya mereka berhasil menangkapnya dengan perangkap, tetapi tiba-tiba muncullah serangan pedang besar merah. Dari pedang itu, memunculkan ribuan tusukan yang menghabisi para pasukannya Lan Yu. Hanya Lan Yu yang berhasil selamat. Dan orang yang menyerang mereka adalah iblis pedang tuku.
Dia mengatakan Raja Naga ini masih tidak layak kalian tangkap. Dan karena itulah sang Raja Naga Ungu berhasil kabur dari sana. Iblis Pedang Toko cukup terkenal. Katanya belum ada musuh yang bisa membuat dirinya mengeluarkan pedang dari punggungnya. Banyak sekali musuh juga yang sudah meninggoy di tangannya guys. Nah karena dia sangat kuat, Ling Er semakin yakin agar mereka bergabung untuk membentuk aliansi super. Bersama-sama mencari Raja Naga dan keluar dari Pulau Naga. Untuk siapakah ketua dari aliansi ini? Jelas adalah suku manusia pohon. Dan yang mewakilinya adalah Ling Er dan Yan Qing. Mereka bakal menjadi ketua sementara guys. Dari situ jugalah banyak yang mulai percaya dan menyatakan bergabung dengan aliansi ini. Wadidaw. 无声门也愿加入超级联盟。你们愿加入超级联盟？ Sementara itu, Xiao Chen yang sudah dekat dengan cairan pohon kehidupan. Dia melihat si rubah putih sibuk bertarung melawan penjaga pohon kecil. Lucu banget. Udah kayak pertarungan anak kecil nih guys. Rubah putih yang menang pun membuatnya pergi menjauh dari sana dengan gelembung. 别在这儿。 Xiao Chen memperingatkan untuk berhati-hati. Ini bukanlah tempat yang bisa digunakan bermain-main. Ternyata si rubah putih menggunakan pohon kecilnya untuk menyerap energi kehidupannya ada di sana guys. Xiao Chen menjadi semakin penasaran dengan pohon kecil dan si purba putih yang sangat lucu. Tapi untuk sekarang dia harus segera mengambil cairan kehidupan dari sana untuk menyelamatkan ketiga Raja Kerangka. Si rubah putih dia tidak mau kalah guys. Dirinya ikutan menyerap cairan kehidupannya ada di sana. Nah tetapi gara-gara mereka berdua terlalu heboh, si penjaga pohon kecil pun datang dan menyebarkan. 这种宝地应该有树。 Menyebarkan alarm sudah ada penyusup. Dia membentuk tanda di kakinya Xiao Chen pula guys supaya bisa dilacak. Waduh. Ketika Xiao Chen selesai dan pengen pergi, pasukan manusia pohon kecil sudah bangun dan siap untuk menyerang dirinya. Sebelum pergi, si rubah putih mencuri kristal kehidupan yang ada di tengah kolam dan mereka pun segera kabur. Tapi itu juga membuat leluhur manusia pohon terbangun guys. Siapa yang begitu berani mengganggu kultivasiku, ha? Dia pun melepaskan diri dari pohon di sana. Inilah sosok asli dari leluhur manusia pohon. Dia melancarkan serangan badai angin guys. Serangan begitu dahsyat juga langsung mementalkan Xiao Chen. Masih bisa selamat. Dia kembali kabur dari sana. Harus segera keluar dari sini. Xiao Chen tidak bakal mampu melawannya guys. Leluhur manusia pohon menggunakan kekuatannya untuk memanggil akar-akar di sana. Rubah putih juga menggunakan pelindungnya untuk bertahan. Adu kekuatan pun terjadi. Tapi sayangnya serangan akar diperkuat, menghancurkan pelindung dan berhasil mengenai Xiao Chen. Kendi penyimpanan cairan kehidupan juga berhasil diambil. Rubah putih tidak menyerah. Menggunakan kekuatan dari pohon kecilnya melepaskan akar tersebut. Sehingga kendi cairan kehidupan berhasil diambil kembali. Di satu sisi leluhur manusia pohon merasakan ada nafas harta pohon pelahap milik klan naga guys. Buat kain lupa, pohon kecil yang digunakan oleh rubah putih tadi itu berasal dari klan naga yang Xiao Chen dapatkan ketika dia menemukan seekor naga yang terluka dan tertidur. Leluhur manusia pohon melancarkan serangan topan raksasa. Xiao Chen gak ada pilihan, melemparkan semacam molotov buatannya guys. Dengan molotov itu, topan yang tadinya angin sekarang menjadi topan api. Waduh, seisi hutan pun langsung terbakar guys.
hancur sudah. Leluhur manusia cukup lemah terhadap api. Kita beralih lagi ke sisi pertemuan para sekte. Mereka yang masih membicarakan kesepakatan. Tapi tiba-tiba Lin merasa ada yang aneh dengan tempat persembunyian leluhur manusia pohon. Dia segera bertanya kepada para manusia pohon, tetapi mereka juga tidak tahu. Lin dan Yanqing pun pergi untuk mengecek. Sementara Lan Yi di sini dia kurang percaya dengan pembentukan aliansi ini. Karena contohnya si Yanqing, dia itu bukanlah orang yang bisa tunduk kepada orang lain. Jadi pasti ada sesuatu di balik rencana ini. Sehingga Lan Yi memutuskan untuk tidak ikut. Kita lihat saja nanti. Mari kita beralih lagi ke sisi leluhur manusia pohon, guys. Dia akhirnya mau tidak mau melepaskan diri dari pohon di sana. Dia mengambil sisa cairan kehidupan yang ada di sana lalu dilancarkan ke atas langit. Dan itu berhasil membentuk badai besar. Wah, kuat sekali. Dengan badai yang terbentuk memunculkan hujan deras yang langsung memadamkan api-api di sana. Lin dan Yanqing menyaksikan kejadian itu. Mereka tentu kaget apa yang sudah terjadi. Tapi kalau dinilai dari kemampuannya, sepertinya sang leluhur manusia pohon itu sudah mencapai ke tingkat setengah dewa. Bisa membentuk bencana seperti itu, sangatlah beruntung seorang Xiao Chen yang masih lemah bisa lolos. 原以为这兽族最，那里到底发生了什么？ Sementara itu, Xiao Chen yang sudah aman, dia penasaran, guys. Setelah ini, sang rubah putih mau kemana dia? Tapi dia memutuskan untuk mengikuti Xiao Chen. Setelah ini, mereka berdua pun berteman baik dengan binatang lucu ini. Xiao Chen berfikir nama apa yang harus digunakan untuk memanggil si kecil ini. Karena binatang ini suka mengatakan kata-kata keke, maka dia memanggilnya juga sebagai keke, guys. Lucu sekali. Dapat kawan baru nih, ha? Meme yakin aslinya rubah putih ini sangat kuat. Karena buktinya aja udah sekecil ini udah lumayan kuat, guys. Gimana kalau udah gede, ya kan? Sementara tanah leluhur manusia pohon sudah berhasil dikembalikan seperti semua oleh sang leluhur. Lin bertanya-tanya kenapa pohon-pohon di sini yang terbakar. Karena ada pencuri ras manusia yang memanfaatkan dirinya yang sedang mengasingkan diri, mencuri cairan kehidupan dan membakar seisi hutan. Dia pun menunjukkan sosok manusia tersebut yang tidak lain adalah Xiao Chen. Nah lo, segera temukan Xiao Chen itu dan rebut kembali harta yang sudah mereka ambil, yaitu kristal kehidupan, guys. Itu yang diambil sama si keke tuh. Wah. Setelah merebutnya, mereka bakal pergi dari sini karena Pulau Naga akan berubah sepenuhnya. Mereka harus segera mencari Raja Naga untuk mendapatkan petunjuk keluar dari pulau. Raja Naga adalah kuncinya, guys. 甚至还个奏化的关键。此物能给你们指引，要尽快找到龙王。 Singkat cerita, Yanqing mendapatkan tamu dan orang tersebut meminta bantuan untuk menyelamatkan tuan mudanya. Yes, tuan muda yang dimaksud itu adalah Gulo, guys. Apakah dia meminta bantuan untuk balas dendam kepada Xiao Chen? Bakal balas dendam nih. Selesai dulu untuk part 10 Changsheng Jie yang akan rilis lagi, yes, di minggu depan ya, guys. Hehehe. Seru juga buat tahun satu ini, tetapi satu hal yang pasti cuman di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.